Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan liburnya kemarin ya? Memperpanjang liburan karena kemarin itu May Day ya, tanggal 1 Mei itu sekarang jadi hari buruh. Ini hari buruh sedunia ya Mbak Agi ya, peringatan tanggal 1 Mei itu ya. Ya, Ya, oke. betul sekali, Ya, Mike. dan banyak fenomena yang menarik yang saya kira akan kita bahas nanti soal buruh itu termasuk ini fenomena menarik bagaimana buruh yang katanya menolak Omnibus Law kok tapi kemudian dealnya dengan capres yang didukung dan mendukung Omnibus Law. Ini kan menarik juga ini ya Mbak Agi ya. Terus ada sedikit sebenarnya Ya. kemarin nanti kita update yang kemarin kan kita bahas soal Pak Ganjar Pranowo juga di GBK tentang euforia semu itu. Terus ada sebuah video yang beredar pendek ketahuan ada siapa korlapnya gitu. Korlapnya kok muncul ada videonya kan gitu dan kita tahu itu adalah relawan yang didukung barisan relawan, ketua koordinator relawan didukung oleh partai politik ya. Itu saya kira itu yang mungkin kita bahas. Yang isu lain apa yang mau kita bahas kira-kira Mbak Agi? Sepertinya kemarin cukup ramai juga ya Mas Hersu mengenai pertemuan antara Pak Wiranto dengan Pak Prabowo Oh begitu iya iya ya. iya iya. Ya, 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 yang siangnya dia bertemu dengan pimpinan P3 yaitu Mardiono, tapi sorenya itu lebih ramai sebenarnya Yes yes pertemuan yes yes. antara Dan lebih Prabowo asosiatif dengan Pak yang Wiranto. sorenya itu ya. Ya. Ya, Ya oke. betul, Terus betul. yang Iya. lain? Mm, mm. Terus kemudian juga masih ada juga Mas Hersu itu pertanyaan mengenai apa sih sebenarnya isi pertemuan antara Aha. Pak Erlangga Hartarto dengan AHY begitu Ya pada ya hari ya 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 sebelumnya ya. gitu, orang masih penasaran karena Ya. sepertinya ada esensi yang lebih dalam lagi dalam pertemuan Oh iya, tersebut gitu. itu penting untuk baca berita di balik beritanya ya. Tapi Betul kalau saya betul. baca Mbak Agi ya, itu Mhm, pernyataan-pernyataan, saya simak pernyataan-pernyataan dari kubu Demokrat, mhm, dia tetap menyatakan bahwa pertama mereka menegaskan gitu bahwa mereka mhm, itu tetap bersama dengan koalisi Anies Baswedan, kan gitu ya. Terus yang betul. kedua ya Mhm, mereka katanya membuka silaturahim semacam ini kan, pokoknya semua partai dibuka silaturahmi, apalagi kan katanya kan sebelum bertemu dengan Pak SBY kan Pak Erlangga itu juga bertemu dengan Pak Surya Paloh kan gitu juga ya, bertemu dengan PKS juga betul. kan gitu. Mhm, Nah, mhm, tetapi mhm, mhm, ini saya mendengar informasi yang juga cukup menarik yang saya kira perlu dicek mhm. kebenarannya informasi itu yang disebutkan bahwa Ya, sebenarnya dalam pertemuan kemarin itu Pak Erlangga itu mhm, menawarkan koalisi dengan Demokrat. Masuk akal sih dua partai ini kalau mhm, ya, kalau mhm, dijadikan satu jumlah kursinya kan masih memenuhi mhm. Mencukupi. Betul. presidensial threshold 20% itu Mhm, memenuhi di pasangannya mhm, AHY dengan Agus Erlangga dan AHY. Nah, kalau itu memang mhm. betul informasi macam itu kan berarti ini sebenarnya secara halus juga dong untuk menggagalkan pencapresan Anies kan begitu ya Mbak, kira-kira ya logikanya kan begitu ya dengan Demokrat. Iya. Nah, jadi kemarin kan gini, kita semuanya menduga oh ini mungkin ya. Tadi saya termasuk saya yang berpikir begitu bahwa Pak ini Mhm, kalau ini nggak mungkin Pak Erlangga tidak diutus oleh Pak Jokowi atau tidak diberikan izin oleh Pak mhm, Jokowi gitu. Artinya apa dong? Oh, Pak Jokowi berarti melepas ini kan ini kaitannya dengan AHY kan kaitannya dengan Anies mhm. berarti Pak Betul. Pak Mhm, Jokowi udah melepas dong upayanya untuk menghalang-halangi Anies maju ke Pilpres 2023 dengan pertemuan mhm, Pilpres mhm, 2024 dengan pertemuan kemarin kan gitu Mbak ya. Karena orang itu mhm, yang membayangkan mungkin pilihannya apakah Pak Erlangga Hartarto gabung koalisi perubahan atau dia tetap gabung ke koalisi Indonesia Raya gitu bersama dengan Pak Erlangga mhm. Pak Prabowo. Tapi Pak kalau Prabowo. Pak Prabowo, tapi kalau benar Pak Erlangga itu datang sana mengajak koalisi Partai Demokrat, ya ini masih tetap upaya bagian dari strategi Pak Jokowi, cuman caranya halus, begitu ya, caranya halus, apa dengan tidak lagi mengambil alih Demokrat, karena itu kan menurut kita kan kemarin diskusikan juga ya Mbak Agi, apa iya Mhm, Pak Jokowi mhm, senekat itu mengambil alih partai politik yang di apa dibuat mhm, dibangun oleh presiden sebelumnya. Ini kan secara fasun politik nggak bagus dan secara kekuatan juga Pak mhm. Pak SBY ini kan bukan kaleng-kaleng. Bagaimanapun juga beliau pernah Ya, jadi presiden 2 periode dan beliau juga adalah seorang jenderal gitu. Saya kira mhm, mungkin Pak Jokowi juga tidak akan mengambil risiko itu kan gitu ya.
Nah, Ya. tapi kan ada target utamanya tetap menghalangi Anies. Nah, itu yang menjadinya menarik dengan cara begitu, memberikan pesan, oke, kalau gabung dengan Golkar, koalisi dengan Demokrat, mengusung Airlangga Hartarto dan AHY, ya berarti kan yang gagal cuma Anies Baswedan jadi calon presiden, tapi Demokrat nggak jadi diambil alih oleh Pak Muldoko lewat Mahkamah Agung. Kan kira-kira gitu yang jadi anunya, yang kita bayangkan, walaupun kemudian kita bertanya-tanya, apa iya itu elektabilitasnya Airlangga bersama AHY itu bisa nendang? Itu urusan belakangan gitu. Yang penting pesannya dari istana, Demokrat aman, gitulah ya gitu. Kalau daripada kalau loss semua, kalau diambil alih oleh Pak Muldoko melalui Mahkamah Agung, kan itu dua, sekali lempar batu dua burung mati kan Mbak ya. Satu, Anies Baswedan batal pencapresannya, dan yang jadi malapetaka buat Demokrat itu adalah ketika partai itu diambil alih, kan itu berarti ya semua di take over oleh Pak Muldoko, dan seperti teman-teman ini, mohon maaf saya mesti menyebutnya, jadi gelandangan politik jadinya, kan begitu Mbak ya. Nah ini Mbak yang menarik, kalau menurut saya ini penting juga diklarifikasi oleh teman-teman Demokrat, apakah betul saya mendengar rumor semacam itu gitu. Ini kok tadinya saya pikir oh iya seperti itu, tapi kok ya masuk akal juga gitu, info seperti itu gitu loh Mbak Agi. Iya, iya, iya betul, diskusi itu dan rumor itu juga memang saya juga mendengar Mas Hersu. Jadi beberapa tokoh begitu yang ada di grup-grup WA begitu, apakah betul mereka juga mempertanyakan? Betul pada saat diskusi kemarin, pertemuan tersebut begitu antara Pak Airlangga Hartarto dengan AHY dan juga Pak SBY itu membicarakan soal tersebut. Nah, terus kemudian ini memang menjadi strategis kalau seandainya memang Pak Airlangga Hartarto menawarkan hal tersebut begitu, karena dia memastikan bahwa kalau seandainya mereka bergabung, maka Mas AHY itu akan pasti menjadi cawapresnya, kan begitu. Ya, Sementara satu jadi selama ini cawapresnya, yang dia kedua masih selamat Demokratnya, kan gitu kan, ya kan? selamat, ya selamat, betul begitu. Jadi kan selama ini, karena selama ini sampai sejauh ini memang Anies kan belum menentukan siapa yang akan menjadi cawapres gitu. Sementara dari Demokrat sendiri kan betul-betul menginginkan begitu ya, mengajukan AHY menjadi cawapres dari Anies. Nah, ini merupakan godaan yang sangat-sangat godaan yang sangat kuat dan godaan besar begitu bagi Demokrat. Dan kalau seandainya Demokrat itu tetap istiqomah begitu ya Mas Hersu, tetap dengan koalisi perubahan dan kemudian mengusung Anies, ini memang menjadi plus gitu di di kalangan pengusung Anies gitu, di kalangan bawah. Kemudian dan akhirnya kalau seandainya misalnya Demokrat mengiyakan dari rumor ini begitu, yang sepertinya rumor ini sih saya melihat kebenarannya bisa di atas 50% begitu ya. Gitu ya. Iya, saya melihat segitu begitu. Nah, masuk akal gitu ya Mbak ya. Masuk akal, sangat-sangat akal. Karena kalau seandainya itu terjadi, maka kemudian Anies tidak akan bisa maju, dan kemudian ada 3 koalisi kemungkinan besar, yaitu Prabowo dengan mungkin dengan Caimin atau dengan yang lain, terus kemudian dari PDIP dan koalisinya, dan kemudian antara Golkar dengan Demokrat. Tidak penting bagi Golkar dan Demokrat untuk menang begitu, mungkin mereka akan di putaran pertama, tapi yang jelas mereka menjadi sebuah koalisi besar sebetulnya. Jadi head to head sebenarnya. Dan ini benar yang seperti dikatakan oleh di sinyalemen oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, yang menyatakan semua itu all presiden men, kecuali dia nantinya Agus juga bisa masuk bagian dari begitu. Agus Harimurti begitu, ini jadi all presiden men juga, setidaknya presidennya adalah Pak SBY gitu. Nah, ini dan kemudian kemarin kita juga melihat Mas Hersu dalam pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Wiranto begitu kan, pada saat menyambut di depan itu kan juga ada Pak Prabowo, ada Pak Hasim adiknya, tapi juga ada Pak Jimli begitu ya. Tapi ada satu lagi tokoh, yaitu Pak Marzuki Ali, yaitu mantan Sekjen Demokrat. Ini kan yang terakhir kita tahu Pak Marzuki Ali ini adalah berada di kubunya Pak Muldoko begitu pada saat Ketua Dewan Dewan Penasihat atau Dewan Pembina di situ jabatannya, Pak? Ya saya lupa. Saya lupa, pada kongres di Medan ya waktu itu ya. Dan kemudian itu upaya untuk menjegal atau untuk membegal Partai Demokrat, itu Pak Marzuki Ali ada di situ begitu. Bahkan beberapa tokoh. Pokoknya penting ya posisinya di situ ya beliau ya.
posisi sangat penting ya, karena Pak Marzuki Ali ini kan selain orang politik, dia adalah salah satu pengusaha juga yang cukup besar begitu kan. Jadi orang melihat ketika itu orang melihat dia sebagai salah satu, ini pasti ada penting soal pendanaan apa dan Oh ya, ya, ya. sebagainya begitu. Oh, oke, saya Ya, nggak tahu kalau ternyata beliau sampai ya sebagai kan pernah jadi ketua ketua DPR, pernah ya dari Demokrat. Dia pernah jadi iya, ketua iya, umum betul. Demokrat juga ya, pernah ya? Pernah tidak ya? Pak Marzuki setahu saya sebagai sekjen ya, Oh, sekjen ya, ya oke. sebagai Oh, sekjen, dia iya. ketua DPR ya, dia ketua DPR dan Ketua DPR betul. saya nggak tahu kalau dia pengusaha, tapi yang jelas dia tadinya di dirut sebuah BUMN kan sebelumnya ya, sempat ya, begitu ya Pak Marzuki Iya. Ali ya. Nah, sebelum kemudian berkarir di politik. Jadi apakah juga Pak Marzuki Ali sudah tahu ada kemungkinan tidak lanjut kasus ini dan kemudian ancang-ancang pindah ke Gerindra? Nah, ini ngomongin pertemuan Pak Wiranto itu menarik ya kemarin itu, karena dalam satu hari Pak Wiranto itu berkunjung ke dua partai politik dan pakainya berbeda-beda, ya kan? Kalau ketika ketemu dengan P3, Pak ini bawa pakai baju nuansa hijau, pakai peci dan ada semacam apa itu kayak apa sih kalau gaya Betawi itu apa sih yang disarankan, kayak bukan salah apa ya nyebutnya itu ya Pak ya? Itu kan? Iya, betul. Nah, seperti itu dan kemudian Pak Wiranto katanya menitipkan 100 orang kadernya di P3. Dari sana kan kemudian tiba ke Hambalang dan yang menarik kalau itu betul-betul pakaiannya Pak Wiranto itu pakai nuansa Gerindra sekali itu ya, baju krem dan baju putih, dan dalam pertemuan itu saya kira cukup menarik dan ini saya kira kita kaitkan juga kemudian ada kita sebutnya sebagai konsolidasi di kalangan tokoh TNI karena bayangkan orang seperti Pak Agung Gumelar yang tadinya bicaranya sangat keras terhadap Pak Prabowo tiba-tiba juga mendukung Pak Prabowo gitu. Kalau Pak Tri saya kira ya beliau kan dianggap paling sesepuhnya TNI sekarang. Ketemu Pak Hendro Priyono, tapi saya nggak mendengar ada statement dari Pak Hendro yang mendukung Pak Prabowo, tapi kan itu simbol lah gitu ya pertemuan itu. Padahal kita tahu kan selama ini Pak Hendro Priyono itu sangat dekat dengan PDIP, terutama dengan Ibu Mega kan hubungannya juga sangat baik ya. Dengan Pak Jokowi juga sangat baik gitu. Jadi ini kita masih akan pantau kalau yang Gerindra ini Mbak ya. Tapi yang tadi itu yang menarik soal Demokrat dengan Golkar itu yang menurut saya sangat menarik. Oke, mari kita cukup pembahasan Pak Wiranto dan Pak Prabowo ya. Nanti kita mungkin besok ada perkembangan yang terbaru lagi gitu Mbak Agi. Atau ada informasi lain soal di balik itu? Iya, saya rasa ketika Pak Wiranto itu menitipkan sekitar 100 lebih begitu kadernya kepada P3, itu adalah kader-kader yang dengan latar belakang biasa sepertinya begitu. Karena kan mereka katanya akan masuk menjadi caleg-caleg begitu ya dari P3. Tapi ketika dia menitipkan kadernya juga gitu di Hanura begitu, dia kan sudah menyatakan sebelumnya bahwa dia keluar dari Hanura begitu ya, karena maksudnya Gerindra ya. Iya betul, sudah keluar dari Hanura karena setelah dipimpin oleh Osman Sabtaodang ini sudah tidak sehaluan lagi begitu ya, dia katakan demikian. Padahal sekarang Osman Sabtaodang kan sudah menyatakan diri bergabung dengan PDIP begitu, mengusung Ganjar. Dan kemudian Pak Wiranto mengatakan bahwa dia juga menitipkan kader-kadernya, tapi ini adalah para purnawirawan TNI begitu, dia mengatakan menitipkan kepada Pak Prabowo begitu dan meminta para kadernya begitu agar masuk ke Partai Gerindra. Nah, ini memang luar biasa sih ya Mas Erisu kalau kita melihat, karena kalau kita melihat Pak Wiranto itu kita langsung ingat Dewan Kehormatan Perwira begitu ya. Iya dong. Menjadi Panglima ABRI dulu begitu. Dan bagaimana dulu tahun 2014 saya masih ingat ketika bocornya surat DKP tersebut, surat pemberhentian Pak Prabowo itu, kemudian dia mengadakan jumpa pers dan tanpa adanya teman-temannya dari purnawirawan TNI, tapi dia ketika itu dituduh sebagai pembocor surat tersebut dan itu cukup panas. Dan saat ini mereka rupanya sudah
sudah Iya, bisa iya, iya, iya. melupakan hal tersebut begitu ya, Ya, dan ya. mereka kemudian menjadi, ya kita tidak tahu seterusnya. Karena sebelumnya Pak Wiranto juga dikatakan, diklaim oleh PAN bahwa PAN, dia ya. PAN, tapi ternyata kan tidak jadi. Nah, sekarang sepertinya naga-naganya Ya. lebih berat kepada Gerindra gitu. Yes. Jadi saya kira ini ada konsolidasi di kalangan Mhm. perwira tinggi TNI dan dan mereka melupakan perbedaan-perbedaan yang cukup Mhm. tajam di masa lalu. Dan ini Mhm. akan ada kaitannya juga dengan saya kira yang kemarin kita nggak sempat bahas, tapi sempat kita bahas juga di beberapa channel di FNN bahwa ada satu tulisan artikel yang ditulis oleh Pangdam Siliwangi ya, Majen Pol Arif Wibowo, putra dari Pak Tri, yang sebenarnya secara tersirat mengingatkan politisi ini udah terlampau jauh, udah bikin kegaduhan, bisa melakukan provokasi, ini berbahaya. Dan kalau kemudian kalau sudah sampai level seperti itu yang dia sebutkan, katanya dia kalau bisa ya semua orang tuh semua boleh maju dalam kontestasi gitu. Dan kalau tidak curang itu bagus, ya memang harus tidak curang. Nah, tapi kalau curang, kata dia itu mesti harus ada terapi menggunakan bahasa itu. Artinya sebenarnya bahasa terangnya menyatakan kalau permainan mulai curang, ya TNI akan bertindak, melakukan terapi gitu sesuai dengan koridornya yang ada. Ini menarik perkembangan semacam ini. Jadi banyak sekali situasi semacam ini. Saya kira ini pasti jadi perhitungan dari Pak Jokowi sendiri melihat situasi yang semacam ini, karena sampai sejauh ini kalau saya amati politik TNI itu tetap politik negara. Dia bukan politik beda ya, antara negara dengan pemerintah itu dua hal yang berbeda. Pemerintahan boleh berganti, silih berganti boleh, tapi negara dia tetap. Nah, dari situ posisi dari TNI itu. Itu. Iya, sedikit lagi Mas Hersu. Saya rasa ini juga untuk menyeimbangkan ya, karena selama ini bukan rahasia lagi bahwa Pak Jokowi itu lebih cenderung menggunakan polisi, begitu menggunakan Polri begitu ya, 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 ya. untuk apa namanya, memanjangkan tangannya ke seluruh Indonesia begitu dalam hal Pilpres pada tahun 2024, yaitu melalui Pak Tito Karnavian yang kemudian menjadi Mendagri. Karena kita lihat juga sebagai penjabat-penjabat penjabat gubernur gitu, bupati dan sebagainya begitu kan, itu banyak yang kemudian dipertanyakan karena memang dia berasal dari Polri begitu Mas Hersu, dan kemudian lebih banyak digunakan lah kemudian Polri ini begitu. Dan apalagi belakangan ini dari berbagai peristiwa kita juga heran gitu ya, begitu gampang tersulut itu antara TNI dan kemudian juga Polri gitu, di NTT, terus kemudian ya di banyak tempat ya, Ya, banyak di tempat. Jeneponto belakangan ini begitu, dan itu menjadi kekerasan. Nah, ini mungkin yang kemudian membuat para perwira TNI, para purnawirawan TNI ini menjadi, kalau saya rasa sih, membuat mereka bersatu begitu ya, menginginkan bagaimana supaya TNI ini solid begitu. Ya, Dan ya. melindungi Dan dari saya kira pihak yang sebenarnya tidak tidak netral. hanya TNI yang solid, mestinya TNI dan Polri solid gitu ya, Betul, sama-sama. seharusnya ya. Harusnya jangan sampai terjadi gesekan-gesekan semacam ini, dan mereka harusnya dua-duanya politiknya politik negara, bukan politik. Iya, betul. Itu yang paling penting kita Netralitas lakukan. ya, Ya, betul. oke. Mari kita bicara soal fenomena yang menarik. Saya bingung deh, Mbak. Terus terang, saya pengen minta pencerahan pada Mbak Agi soal Said Iqbal ya, ketua Partai Buruh itu, dan dia ini kan bersama Andi Gani Nuawea ini kan berendeng-rendengan sebagai ketua KSPI, ketua atau presiden sebutnya itu kalau Andi kan. Presiden ya kalau tidak salah ya, sebutan Oke, nah itu. presiden KSPSI begitu. Ya, saya sempat membaca sebelumnya bahwa mereka Partai Buruh itu tidak akan ini Partai Buruhnya dulu ya, nanti yang ini lain dia. Partai Buruh itu tidak akan berkoalisi, tidak berkoalisi dengan partai-partai pendukung Omnibus Law. Masuk akal. Ya memang harus begitu ya, masuk akal. Tapi kata dia dengan pribadi calon presiden itu boleh. Loh, itu kan aneh gitu. Kalau kan dia menyebut 4 nama ya Mbak. Kalau untuk calon presiden yang dia dukung itu ada Ganjar Pranowo, terus Anies Baswedan, katanya begitu ya, Said Iqbal sendiri dan Najwa Shihab. Saya kira yang dua-dua ini ya untuk nambah-nambahin kuotanya begitu ya, ada perempuan, ada apa. Tapi menurut saya agak aneh kalau kemudian dia mendukung Ganjar Pranowo, apalagi dengan alasan dia itu pribadi, bukan partai. Padahal kita tahu pertama bahwa Ganjar Pranowo itu calon yang diusung oleh PDIP yang jelas itu mendukung Omnibus Law, kan begitu ya. Dan Ganjar Pranowo sendiri jejaknya memang juga dia wajar sebagai petugas partai ya, dia harus
tegak lurus dengan partai, apalagi sekarang dia jelas itu sebagai tugas partai, nggak mungkin dong dia menolak dengan omnibus law kan gitu kan, nggak ya? Jadi ini menurut saya bingung-bingung tuh Mbak, gimana sih Mbak memahami manuver dari teman-teman ini, karena nggak lama kemudian ternyata saya Iqbal bertemu dengan Ganjar Pranowo setelah sebelumnya menyatakan dia tidak akan berkoalisi dengan partai yang mendukung omnibus law gitu. Seingat saya cuma 2 partai yang menolak omnibus law itu ya, yang waktu itu ya PKS yang melakukan walkout, yang kedua Demokrat yang dia menolak tapi tidak meninggalkan ruangan, hanya mic-nya yang dimatikan. Jadi gimana ini memahami ini Mbak Agi? Iya, ini jadi ambigu ya Mas Hersu ya. Jadi ini karena Said Iqbal ini bahkan mengancam akan melakukan pemogokan massal begitu secara nasional, dan itu tidak hanya dilakukan 1 hari begitu kan. Kalau seandainya undang-undang Ciptaker tersebut masih tetap diberlakukan begitu, dan kemudian tidak direvisi untuk pasal kekhususan klaster untuk ketenagakerjaan, itu kan banyak sekali yang memang tidak diinginkan oleh para buruh begitu kan, soal tersebut termasuk soal upah murah, atau kemudian soal outsourcing dan sebagainya, masih banyak lagi soal cuti, soal hak-hak mereka, soal gaji apa dan sebagainya ketika diberhentikan begitu, mendapatkan pesangon begitu yang sekarang tuh dinilai terlalu kecil dan sebagainya. Jadi ini ketika dia menolak omnibus law tapi kemudian mendukung Ganjar begitu kan, naga-naganya sepertinya ke situ Mas Hersu kalau dari pernyataannya, dan kemudian kemarin itu menemui Ganjar begitu. Padahal jelas-jelas pada saat aksi mereka kemarin pada May Day atau Hari Buruh Internasional tersebut, itu semua calon itu tidak datang begitu kan, baik yang sudah dideklarasikan oleh partainya maupun dideklarasikan oleh koalisi, baik itu Pak Ganjar, baik itu Pak Anies, baik itu Pak Erlangga Hartarto, Pak Prabowo, semuanya kan memang tidak datang begitu di acara tersebut begitu. Dan kemudian kenapa yang pada sore harinya kenapa yang didatangi hanya Pak Ganjar saja? Ini kan sudah sesuatu yang kita melihat memang ada kecenderungan ke sana. Dan kemudian sebelumnya Said Iqbal yang mengatakan bahwa dia mengharamkan, tidak hanya tidak ingin tapi mengharapkan untuk berkoalisi dengan partai yang kemudian mendukung omnibus law tersebut. Bahkan sudah berkali-kali buruh yang dibawa oleh KSPSI itu menggeruduk DPR ketika undang-undang tersebut akan diundangkan. Nah, dalam hal ini kita melihat salah satu lagi tokoh dari KSPSI ini kan Andi Gani Nuwaweya ya Mas Hersu, dia adalah anak dari mantan Menteri Tenaga Kerja Yaakob Nuwaweya, dan kader PDIP ya. Dan kader PDIP, dan kita tahu bahwa Andi Gani ini menjadi pertanyaan besar, seseorang yang dia adalah anak mantan menteri begitu ya, dan kemudian juga dia sekarang ada di bisa dikatakan dia ada di pemerintahan Mas Irsu, karena kan dia dari sejak tahun 2015 atau 2016 dia menjadi komisaris utama PT Pembangunan Perumahan, yaitu PT ya orang pemerintah dong dia kan. Iya, udah jelas dia orang pemerintah, dan bahkan di situ dia tidak hanya menjadi komisaris utama tapi juga merangkap sebagai komisaris independen. Itu gajinya double apa enggak ya Mas Irsu ya kalau gitu? Nggak tahu. Kita jangan ngurusin kantong orang, tapi yang jelas bahwa faktanya dia adalah komisaris utama BUMN begitu ya. Komisaris utama BUMN ini orang penting loh. PT Pembangunan Perumahan itu adalah BUMN yang ditugasi oleh pemerintah itu untuk membangun properti-properti begitu ya untuk rakyat, yang kemudian walaupun sekarang juga membangun yang komersil juga, tapi ini BUMN yang sejarahnya sangat panjang dan termasuk salah satu BUMN yang signifikan menjadi andalan pemerintah. Dan kemudian juga kalau kita melihat Andi Gani ini juga dia bukan hanya sekedar bekerja di BUMN, dia juga memiliki perusahaan yang artinya dia adalah pengusaha. Terus kemudian juga berbagai jabatan, kalau saya melihat saya cari di Google begitu Mas Hersu ya. Dia juga Vice President of ASEAN Trade Union Council dari 2018 sampai sekarang. Kemudian owner dari PT Anugrah Dinamika Abadi tahun 2013 sampai dengan sekarang. Terus kemudian dia juga pernah menempati posisi sebagai Senior Advisor PT Leyland Internasional Tbk, Direktur PT BPS Energi. Banyak sekali jabatannya begitu Mas Hersu. Jadi dalam hal ini ini dia mewakili suara buruh betul-betul begitu kan, dia menyatakan sebagai konfederasi, artinya di bawahnya banyak serikat buruh Mas Hersu di bawahnya. Dan kemudian kita juga melihat pada hal ini gitu ya, kalau yang kita tahu di Indonesia ini kan
serikat buruh tidak hanya satu ya, ini adalah KSPSI. Kemudian ada KSPI yang di bawahnya Pak Jumhur Hidayat begitu. Dan juga ada aspek asosiasi serikat pekerja di bawah Ibu Mirah Sumirat. Masih ada lagi sebetulnya organisasi buruh yang lain ya Mas Hersu, yang dimana kalau kita melihat organisasi yang lain itu berbeda begitu pandangannya dalam hal ini gitu ya, terhadap rezim dan sebagainya. Ya, Jadi kalau yang berbeda itu dan menolak Omnibus Law dan kemudian tidak nego dengan calon presiden yang didukung oleh partai Omnibus, so kita masuk masuk akal lah gitu. Tapi kalau kemudian betul. tiba-tiba mereka bernegosiasi, bertemu, dan kemudian yang menarik kan Pak Ganjar ternyata setelah ketemu dengan mereka menyatakan, oh mereka ini tidak menolak Omnibus Law, gitu kan pernyataannya Pak Ganjar kan, makanya saya jadi bingung tuh gitu ya. Iya, jadi apa yang terjadi di dalam gitu ya? Siapa ini yang bermain kan kita melihat begitu. Jadi ya sudah jelas ini kalau saya di situ ada Andi Gani ya ini juga merupakan tidak mungkin dia dia adalah representasi juga dari pemerintah dari rezim gitu, bukan representasi dari buruh, hanya posisinya di dalam ini dia menjadi presiden dari KSPSI begitu. Nah kalau kita melihat ini Mas Hersu ya ini sebenarnya bukan pembicaraan antara Ganjar dengan para buruh, ini pembicaraan Ganjar dengan pengusaha, pembicaraan Ganjar dengan orang dari bagian dari rezim begitu. Ya, dan Jadi ya kasihan begitu buruh Mas dong Hersu. ya. Yang kasihan buruh hanya dimobilisasi untuk unjuk rasa panas-panasan dan kemudian para elitnya melakukan negosiasi, itu kan kasihan banget itu para buruh ya. Ya. Yang tentunya kalau yang bisa menyuarakan suara buruh adalah dia mungkin, kalaupun dia bukan buruh, setidaknya dia aktivis. Aktivis yang punya jejak, misalnya dia memang mendampingi buruh pada berbagai kasus, begitu Mas Hersu. Taruhlah yang mantan dari PSI yang kemudian keluar siapa Mas Hersu? Oh iya, Surya Chandra, Dr. Surya Surya Chandra. Chandra. Nah, Mas Surya Chandra itu kalau seandainya kita melihat jejaknya, dia adalah salah seorang yang dari sejak dia mahasiswa ya, terus kemudian dia aktif di LBH dan sebagainya, dia salah seorang tokoh yang selalu aktif mendampingi buruh begitu. Ada jejaknya di situ. Nah, kalau seandainya dia tidak pernah menjadi buruh, tapi dia layak, salah seorang yang layak untuk bisa mengerti apa yang dibutuhkan oleh buruh. Dia pernah susah begitu, menjadi orang yang susah, menjadi orang yang ada di lapangan. Nah, kalau seandainya ini kemudian yang merepresentasikan adalah seorang pengusaha, kita mempertanyakan juga pernah susah nggak ya Pak Andi Gani begitu kan, seperti layaknya buruh begitu Mas Herso. Ya, ini menarik, makanya saya bilang fenomena May Day kemarin menurut saya ada anomali gitu ya. Kalau tadi disebut ambigu, saya melihat anomali lah. Kalau ada pimpinan buruh yang selama ini dia memobilisasi buruh untuk menolak Omnibus Law, tiba-tiba dia sudah menyatakan dukungannya terhadap capres yang didukung oleh partai yang jelas-jelas dan mengusung mendukung Omnibus Law. Dan dia sendiri juga mendukung Omnibus Law. Kalau kita lihat jejaknya sebagai kepala daerah kan dia melakukan sosialisasi Omnibus Law dan sebagainya, meskipun ketika kemudian ada buruh yang mengajukan gugatan tentang Omnibus Law, ya menurut dia nggak apa-apa, silahkan itu cara yang benar lah melakukan gugatan semacam itu kan, sama dengan kayak kita teringat Pak Wakil Menteri Menkumham ketika bicara soal KUHP dan sebagainya, dan Menteri Pejabat ngomongin soal undang-undang, ya kalau nggak setuju gugat di Mahkamah Konstitusi gitu, dan karena mereka udah tahu bahwa Mahkamah Konstitusinya sudah mereka pagari duluan kan gitu. Itu Mbak. Jadi ini lagi-lagi menurut saya sebenarnya jadi mudah memahaminya ketika tadi ada jelaskan, oh ini bukan buruh dengan buruh tapi pengusaha dengan calon penguasa kan gitu ya pertemuannya Pak ya. Iya betul sekali Mas Hersu, dan kemudian juga saya rasa yang paling dekat dan kemudian disebut-sebut oleh Said Iqbal yaitu adalah soal ketidakdatangan dari Ganjar pada acara tersebut. Tapi pada saat itu Ganjar katanya sudah menyatakan bahwa dia tidak bisa gitu karena ada acara yang lain, dan kemudian dia juga menyebut sementara kalau Anies Baswedan dia tidak menjawab, katanya kan seperti itu begitu. Dan kemudian saya rasa ini adalah
Saya rasa seorang Anies Baswedan sudah mengetahui apa yang dimainkan di sini sehingga dia tidak datang pada acara tersebut karena dia tahu siapa sosok dari Andi Gani begitu, terus kemudian juga ini mewakili siapa, ini buruh yang dibawa adalah buruh yang serikat buruh yang mana begitu kan, mungkin dia sudah memahami karena setahu saya kalau berdasarkan keterangan dari PKS, Anies itu akan merayakan atau memperingati May Day ini pada tanggal 6 di DPP PKS begitu Mas Irsu. Jadi PKS mengadakan ini dengan pertimbangan kenapa tidak diadakan kemarin pada tanggal 1 Mei karena masih banyak buruh yang libur begitu, belum kembali ke Jakarta dan sebagainya, dan kemudian acara tersebut bukan berupa acara yang turun ke lapangan yang seperti itu, tapi lebih kepada acara dialog begitu, diskusi, pemahaman dan pendidikan kepada para buruh dan sebagainya. Saya melihat begitu sih. Dan bukan berarti apa capres yang ini kemudian tidak peduli, tapi dia memang akan merayakan di tempat di saat yang lain dan di tempat yang lain. Begitu juga dengan Ganjar, sebetulnya dia sebelumnya sudah mengatakan bahwa dia tidak akan datang karena dia akan merayakan di Jawa Tengah sendiri karena dia masih sebagai gubernur, lain dengan Anies yang sudah tidak memiliki wewenang lagi. Dia akan datang pada acara peringatan tanggal 5 Mei katanya demikian Mas Hersu. Nah, satu lagi soal apa tadi? Relawan, yang relawan Ganjar. Iya. Enggak, ini soal Pak Sakit Iqbal yang mengatakan bahwa dia akan kemudian berkolaborasi apa dan sebagainya, mendukung Ganjar secara pribadi begitu ya. Itu tadi Mas Heru kan nyatakan begini. Itu cukup aneh juga sih Mas Heru. Ini perlu dibahas nih karena apa? Tidak ada Ganjar akan menjadi presiden kalau seandainya tidak didukung PDIP, dan sudah jelas tuh mandatnya petugas partai kok yang ditingkatkan statusnya itu kan. Ditingkatkan betul, Bu Mega berkali-kali. Iya, mengatakan bahwa dia petugas partai. Petugas partai kan kurang lebih seperti Pak Jokowi yang mengatakan tidak ada visi-visi menteri, adanya adalah visi-visi presiden. Sama juga petugas partai yang kemudian gini visi-misinya adalah visi-misi dari partai yang dimana partai itu adalah Ibu Mega. Ini kan sama dengan Bambang Pacul ketika di DPR mengatakan nggak bisa apa-apa kalau tanpa perintah. Itu lebih jujur. Iya. Siap. Nah, kan begitu kan. Itu lebih jujur saya kira Pak Bambang Pacul. Orang lebih pada sebel sama Pak Bambang Pacul, kalau saya senang-senang aja karena Pak Bambang Pacul bukan realitas yang sesungguhnya kan. Ini jujur Pak Bambang Pacul. Iya, dan dia selalu ekspresinya itu lucu begitu ya Mas Hersu. Oke. Nah, ya, saya kira ini anomali yang ada. Tapi tadi saya sempat singgung di depan soal Ganjar yang libur, yang rame-rame soal Ganjar yang kemarin lari di GBK ya. Di GBK yang itu saya kira juga masih seru. Ternyata belakangan ini muncul video ya yang terbaru. Pak, coba kita lihat videonya sebentar ya. Oke. Nah, ini ada nih, ya, betul, dari situ rupanya muncul di situ ada Adian Napitupulu ya di situ ya. Dan Adian Napitupulu ini kan memang yang diminta untuk mengkoordinasikan relawan ya Mbak dari partai ya. Betul. Jadi memang dari partai yang ditugaskan adalah Ahmad Basarah begitu sebagai ketua koordinator Des Relawan begitu ya, dan yang sebagai wakilnya adalah Adian Napitupulu. Jadi kalau Adian kemarin muncul di situ ya wajar begitu Mas Hersu. Tapi kenapa dia harus muncul begitu kan, jadinya ketahuan kalau seandainya itu dia ikut memobilisasi orang-orang yang datang di GBK tersebut gitu. Nah, sekarang clear ya, kalau kemarin kan saya dalam posisi netral lah, ini paling nyinyir aja timnya, mungkin timnya Anies lah ini yang sudah mendowngrade mendowngrade Ganjar Pranowo gitu ya. Memang benar mungkin rame semacam itu, tapi ternyata begitu sekarang muncul video yang ada Adian Napitupulu, saya baru percaya gitu. Ya, video itu viral sekali sih di grup WA Mas Hersu, walaupun hanya tidak panjang ya, dan kemudian Adian juga. Iya, dan kemudian Adian hanya kelihatan dari tidak kelihatan dari depan gitu, dari samping. Tidak sengaja memang. Tidak sengaja. Iya betul. Gambar Adian pasti tidak gitu ya, tapi muncul aja dan kemudian ada netizen yang jeli gitu lihatnya Mbak ya. Iya, saya tadinya mempertanyakan, tapi apa betul ini gambar Adian ada di GBK? Tapi dari diskusi-diskusi begitu yang ada di medsos mengatakan itu ketika
kemarin ada di GBK ya, ya mungkin ada pernyataan lah nanti dari Adian begitu ya. Karena Ya, dia kan memang sepertinya sudah sering melempar peluru juga kan, belakangan dia juga melempar pelurunya kepada Pak Prabowo dan kemudian dijawab juga oleh orang Gerindra dan sebagainya. Ini begitu ditugasi dia langsung aktif sekali rupanya Mas Hersut. yes ya. Nah, memang dasarnya kalau Adian ini kan aktivis zaman dulu ya, tahun 98 dia kan Betul. forkot gitu Mhm. ya. Yang ini memang zaman Ya. itu salah satu sayap aksi mahasiswa yang militan lah, Adian Apitupulu ini. Ya, saya kenal memang Ya. sejak tahun 98 dia aktif semacam itu dan sekarang jadi Mhm. aktivis. Tapi itu kalau lihat video yang tadi itu pakaian Ganjar dan sebagainya itu memang yang di GBK itu Mbak ya, kelihatan ya yang tadi itu ya. Ya, ya, Iya ya. ya, tampaknya sih demikian Mas Ya, Hersut. karena kan Iya. kita harus hati-hati ya kalau menerima Mhm. video-video begitu dan kemudian narasinya Iya. itu seperti itu kita mesti verifikasi karena kayak kasus sebelumnya Mhm. misalnya muncul video Ganjar itu digabungkan dengan video Ganjar ketika melepas pemudik bersama dengan putra-putri Mhm. Purnawirawan Polri gitu ya. Kita bisa Betul. verifikasi pakaian digunakan Mhm. juga beda dan di situ ada tulisan tanggal 1 Maret. Jadi kan itu peristiwa waktu Mhm. menjelang mudik waktu itu gitu loh. Itu jadi memang itu bagian dari Mhm. kampanye juga tapi peristiwanya berbeda kan gitu ya Mbak ya. Iya iya Oke. iya betul sekali Mas Hersu. Karena kalau di medsos itu sering berseliweran yang seperti itu hanya kita harus waspada terhadap timeline-nya gitu. Iya dan kita sarankan juga orang jangan kemudian ketika menerima itu begitu narasinya dia setuju nggak langsung verifikasi langsung disebar lagi gitu. Saya paling sebel deh saya kalau dikirimin video-video semacam itu dengan narasi itu dan saya terpaksa kemudian memberikan penjelasan gitu. Ini salah, bukan narasinya nggak seperti itu kan gitu-gitu. Karena banyak orang percaya gitu dengan narasi-narasi semacam itu kan. Iya Tapi iya. kadang-kadang kalau udah capek, saya walaupun tahu salah orang dikirimin saya udah saya diemin aja, nggak saya verifikasi. Karena capek kebanyakan orang ngirim ngirim video-video tanpa melakukan verifikasi gitu. Tapi kalau yang tadi kelihatannya sudah terverifikasi ya Mbak Agi ya. Iya iya, kita lihat demikian. Kalau saya sih lebih kepada ke depannya begitu, hal-hal Hmm. seperti ini akan makin sering terjadi begitu ya Mas Hersu. Begitu Hmm. juga dengan orang yang mengatasnamakan siapa, seperti yang sekarang sedang terjadi di Muhammadiyah itu yang Pak siapa itu Mas mengklarifikasi bahwa Yang dia mantan ketua memang pernah jadi. Lazismu ya Iya lembaga iya betul nasional zakat betul. zakat Eh, infak sedekahnya yang yang kemudian dia Hmm. membentuk gerakan persyarikatan Hmm. untuk jadi semacam organisasi yang mewadahi kata dia karena begitu banyak dari Muhammadiyah yang menginginkan yang ingin mendukung Ganjar tapi lewat mana begitu kan alasannya seperti itu dan kemudian Hmm. dia membentuk itu padahal sudah jelas di Muhammadiyah itu tidak boleh mau itu kepada Anies mau itu kepada Ganjar tidak boleh semuanya begitu. Hmm. Ya, akan mungkin banyak yang mengatasnamakan seperti Dan itu dan ternyata dia juga adalah caleg. mobilisasi gitu. Iya ternyata dia caleg dari PDIP gitu ya Mbak ya. Ya, iya, Betul, wajar. ternyata dia adalah caleg dari PDIP, Ya Jawa oke. Tengah. Jadi saya kira ini sebenarnya upaya-upaya ini sah-sah saja. Ini kan bagian dari marketing Mhm. politik itu. Tapi saya kira sebagai literasi pada publik kita mesti menjelaskan yang soal ini bagaimana apa Iya. konteksnya, apa backgroundnya dan sebagainya gitu ya, Mbak Agi. Iya. Oke, saya kira kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini dan kita akan lanjutkan besok ya membaca berita di balik berita Mhm. masih banyak yang saya kira penting kita berdiskusikan dengan para viewer kita. Sekali lagi terima kasih Mhm. atas perhatian Anda semua, atas dukungan Anda, atas doa-doa Anda semua juga doa yang terbaik buat dari kami berdua untuk Anda semua. Lagi ya, kita masih pamit. Saya Baik. Arif. Dan saya Agbeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%, salam 0%. sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.